Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen peralatan tambang Universitas Trisakti. Adapun tujuan saya membuat video resume ini ialah sebagai tugas UTS mata kuliah peralatan tambang Universitas Trisakti. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fitra Farial dengan NIM 073 002 000 006. Adapun topik utama yang akan saya bahas yaitu yang pertama dozer, kedua scraper, dan yang ketiga dump truck. Yang pertama dozer. Bulldozer atau dozer adalah jenis peralatan konstruksi bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau. Bisa juga dikenal dengan blade yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Umumnya, bulldozer banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara. Bulldozer ini digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Bulldozer merupakan salah satu alat berat yang memiliki pekerjaan serbaguna. Adapun fungsi bulldozer yaitu yang pertama menggali, yang kedua mendorong, ketiga menggusur, keempat meratakan. Klasifikasi bulldozer mampu beroperasi di daerah yang lunak sampai keras. Swam dozer untuk daerah yang sangat lunak. Untuk di daerah yang sangat keras, perlu dibantu dengan ripper. Bulldozer mampu beroperasi pada daerah miring, dengan sudut kemiringan tertentu. Dengan jarak dorong efisien bulldozer berkisar antara 25 sampai dengan 40 meter dan tidak lebih dari 100 meter. Bagian-bagian bulldozer seperti pada gambar ditunjukkan pada nomor. Nomor 1 ada head blade, 2 lift cylinder, 3 carrier roller, keempat sprocket, 5 main frame, keenam straight frame, 7 track, 8 cutting edge, dan 9 end bit. Berdasarkan alat geraknya, bulldozer bisa dibedakan menjadi crawler bulldozer dan wheel bulldozer. Yang pertama, crawler bulldozer. Crawler bulldozer memiliki roda rantai. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apungnya lebih besar, karena kapasitas dari ground contact juga lebih besar. Tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu, penggunaan crawler bulldozer lebih luas dan fleksibel. Lalu yang kedua, wheel bulldozer. Wheel bulldozer memiliki roda baret, sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Bulldozer ini memiliki roda baret yang lunak. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya juga lebih besar. Wheel bulldozer tak memerlukan alat angkut. Output lebih besar, terutama ketika digunakan dalam kecepatan tinggi. Potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Lalu ada model-model blade. Yang pertama ada straight blade atau S-blade. Bentuknya seperti pada gambar. S-blade ini digunakan dalam berbagai pekerjaan medan. Model ini mampu membongkar material berbutir halus, sedang maupun berat. Lalu ada universal blade atau U-blade. U-blade ini mempunyai sayap samping yang besar dan agak melengkung seperti pada gambar. Model ini sangat ideal untuk mendorong dan membawa material dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga ada namanya semi U-blade. Desain ini membuatnya ideal untuk mendorong dan mengangkut material dengan jarak cukup jauh. Bagian ini melekat di belakang bawah blade. Lalu yang kedua, scraper. Scraper sendiri merupakan jenis kendaraan berat yang memiliki 4 fungsi sekaligus, yakni mengeruk, memuat material, mengangkut, dan membongkar muatan. Bahkan kadang, scraper juga digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengerukan dalam beberapa lapisan. Sebagai alat pengangkut, scraper mampu untuk memindahkan material dalam jarak yang relatif panjang, yakni hingga 2000 meter pada tanah datar. Sementara daya tampungnya mampu mencapai 8 hingga 30 meter kubik dalam sekali angkut. Adapun fungsi scraper yaitu mengemuat, mengangkut, dan membongkar muatan. Pengoperasian scraper secara umum kerja alat berat ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni pengerukan dan pemuatan material, lalu pengangkutan material,
serta pembongkaran muatan. Tahap pengurukan dan pemuatan material dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat pengurukan ini, bagian apron scraper terbuka sementara bagian bowl berfungsi sebagai sekop yang mengeruk pengurukan tanah atau material yang dilewatinya. Hasil pengurukan ini akan berlangsung tersimpan di dalam bowl. Setelah bowl penuh, maka apron akan ditutup dan dimulailah tahap selanjutnya, yaitu pengangkutan. Pada saat pengangkutan ini, bagian bowl akan diangkat sedikit, sehingga tidak terkena permukaan tanah selama scraper bergerak menuju tempat pembongkaran. Pembongkaran material pada scraper biasanya dilakukan dengan cara menyebar secara rata-rata dan bertahap. Pada saat pembongkaran, bagian apron bisa dibuka tutup berkali-kali atau secara bertahap, hingga bagian depan bowl kosong. Setelah itu, bagian ejector akan mendorong sisi material yang ada di belakang bowl. Scraper juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya tower scraper. Dalam operasinya, tower scraper ini ditarik bulldozer karena memang tidak bermesin. Tenaganya diambil dari bulldozer. Tower scraper memiliki jarak angkut tidak lebih dari 500 meter. Tower scraper umumnya ditarik crawler traktor dengan kekuatan mesin 300 HP atau lebih. Scraper jenis ini dapat menampung material 8 hingga 30 meter kubik. Lalu yang kedua ada motor scraper. Dalam pengoperasiannya ada yang menggunakan mesin tunggal dan ada yang menggunakan mesin ganda. Scraper yang bermesin tunggal harus dibantu pendorong, sedangkan yang bermesin ganda tidak harus dibantu pendorong. Jarak angkut motor scraper antara 500 sampai dengan 2000 meter. Sangat efektif, material atau tanah yang diambil tidak terlalu keras, dan medan operasi memotong atau meratakan bukit yang cukup luas. Adapun komponen-komponen scraper ditunjukkan pada nomor yang tertera di gambar. Yang pertama ada bagian traktor, yang kedua gooseneck, 3 scraper bowl, 4 steering cylinder, 5 bowl cylinder, 6 ejector, 7 apron, 8 apron cylinder, 9 apron rods, dan 10 rear engine. Produktivitas scraper tergantung pada jenis material, tenaga untuk mengangkut kondisi jalan, kecepatan alat, dan efisiensi alat. Pertama-tama, banyaknya material yang akan dipindahkan dan jumlah pengangkutan dalam 1 jam ditentukan. Volume material yang akan dipindahkan akan mempengaruhi kapasitas scraper yang dipilih, sedangkan jumlah pengangkutan per jam tergantung pada waktu siklus scraper. Lalu masuk yang ketiga, dump truck. Dump truck merupakan salah satu alat berat yang berfungsi sebagai alat untuk memindahkan atau mengangkut material mulai dari jarak menengah hingga jarak jauh. Dump truck merupakan salah satu alat berat yang sangat sering ditemui dalam area operasional tambang. Sebagian besar dump truck dilengkapi dengan ram hidrolik yang terdapat di bagian depan atau di bawah bodi dump truck. Ram hidrolik tersebut berfungsi untuk mengangkat bodi dump truck dan membaringkan bucket loader ke samping atau ke belakang. Dump truck diklasifikasikan berdasarkan faktor dan cara kerja. Yang pertama ukuran, tipe mesin dan bahan bakar. Kedua jumlah roda, as dan cara penyetiran. 3 metode pembongkaran muatan. 4 kapasitas dan 5 sistem pembongkaran. Berdasarkan cara mengosongkan muatan, dump truck atau truk tambang ini memiliki bak untuk menampung muatan. Lalu berdasarkan cara pengosongan muatan, ada 3 jenis dump truck, yaitu yang pertama end dump atau rear dump. Dengan cara pengosongan baknya dengan membuang muatannya ke belakang. Umumnya memiliki 2 poros, 1 kemudi, 1 penggerak. 3 poros pada ukuran yang sangat besar atau pada jenis articulated truck. Poros kemudi di depan. Lalu memiliki kapasitas 50 hingga 350 ton dengan tenaga 405 sampai dengan 3000 HP. Lalu ada side dump dengan cara pengosongan muatannya dengan dibuang ke samping. Dump truck ini dilengkapi dengan mekanisme hidrolik yang memungkinkan untuk bisa membuang material ke arah samping, baik sisi kiri ataupun kanan. Keuntungannya bisa memasukkan atau membongkar muatan dengan cepat. Lalu ada bottom dump dengan cara pengosongan muatan baknya melalui bawah bak dengan 3 satuan poros, 1 kemudi, 1 penggerak, dan 1 menarik. Memiliki kapasitas 70 hingga 180 ton dengan tenaga 420 sampai dengan 1450 HP. Lalu ada bagian-bagian dump truck seperti ditunjukkan pada nomor. Yang pertama yaitu 1 canopy spill guard, yang kedua dump body, 3 rock ejector, 4
4 final drive, 5 rear wheel, 6 hoist cylinder, ke-7 hydraulic tank, dan yang ke-8 ada front wheel. Dalam pengoperasiannya terdapat beberapa gerakan-gerakan dump truck. Pertama, gerakan traveling atau gerakan jalan. Gerakan yang maksud yaitu gerakan dari dump truck untuk berjalan mengangkat muatan dari satu tempat menuju tempat lain untuk memindahkan dan menumpahkan muatan tersebut. Gerakan tersebut dimulai dari suatu sumber tenaga yang dinamakan dengan mesin penggerak. Mesin ini akan memutar pors penggerak. Kemudian melalui kopling akan menggerakkan transmisi roda gigi yang diatur oleh handle gigi. Transmisi ini memutar roda-roda dump truck untuk berjalan dan memindahkan muatan melalui pors propeller dan gigi diferensial. Lalu ada gerakan dumping atau menumpahkan muatan. Pada saat menumpahkan muatan dengan pemangkatan bak, dump truck menggunakan sistem hidrolis. Sistem ini merupakan pemindah daya dengan menggunakan zat cair atau fluida sebagai perantaranya. Sistem hidrolis ini merupakan pengubahan tenaga dari tenaga hidrolis menjadi tenaga mekanis. Dengan gerakan dumping yang berprinsip pada kerja sistem hidrolis tersebut, muatan akan dengan mudah meluncur ke bawah. Saat memindahkan muatan tersebut, sistem hidrolis didapatkan dari mesin penggerak, kemudian diteruskan pada mekanisme roda gila 11 untuk menggerakkan pompa hidrolik. Pompa tersebut akan mendorong dan mengalirkan fluida menuju katup pengontrol. Dari katup inilah aliran fluida akan diatur oleh tekanan minyak oli yang masuk ke dalam silinder hidrolik. Tekanan minyak yang telah diatur tersebut akan mendorong silinder hidrolik untuk menumpahkan muatan material yang ada dalam bak truk. Lalu dalam pemilihan terdapat pertimbangan-pertimbangan. Dengan melaksanakan urutan langkah dalam pemilihan alat-alat berat, diharapkan akan diperoleh komposisi dan kombinasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, baik secara teknis maupun ekonomis. Adapun faktor-faktor pertimbangannya yaitu yang pertama iklim dan curah hujan, yang kedua bentuk material, yang ketiga ada analisa beban dan tenaga, lalu yang keempat jarak pemindahan material, yang kelima berat material, dan yang keenam kohesivitas material. Sekian dari pemaparan video resume saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.